Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Sulaiman dengan NIM 22044-11007 dari kelas 1A Fakultas Teknik Komputer Prodi Informatika. Di video sebelumnya, saya sudah menampilkan bagaimana cara menginstal Linux Debian 11 dengan menggunakan VirtualBox. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara memodifikasi Linux Debian ini. Langsung saja kita ke langkah pertama. Di sini kita membuka aplikasi VirtualBox-nya terlebih dahulu. Kita sudah masuk di VirtualBox-nya. Selanjutnya, kita akan masuk ke akun Debian-nya yang sudah kita buat di penginstalan kemarin. Lalu kita klik Start. Nah, di sini kita sudah masuk di Debian 11-nya. Baik, yang pertama yang saya akan modifikasi yaitu background-nya. Caranya itu kita klik kanan, lalu kita pilih ubah latar. Nah, di sini ada berbagai macam background, kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya akan memilih background yang ini. Lalu kita close. Nah, otomatis background ini akan berubah. Selanjutnya saya akan modifikasi baterai atau daya. Nah, pada bagian atas desktop ini kita tidak mengetahui ada berapa daya atau baterai di laptop kita. Untuk mengetahuinya, kita klik kanan, lalu kita pilih pengaturan. Di menu pengaturan, kita pilih bagian daya, kita klik. Nah, di sini daya atau baterai kita itu 70%. Jika kita ingin menampilkan daya pada bagian desktopnya itu, kita aktifkan saja yang tampilkan presentasi daya. Kita aktifkan ini. Nah, otomatis dia akan muncul pada bagian atas agar lebih mudah untuk mengetahui daya laptop kita. Selanjutnya kita akan mengubah tanggal dan waktu pada bagian atas desktop. Yang ini. Pada bagian pengaturan, kita pilih tanggal dan waktu. Kita klik. Nah, untuk format waktunya itu kita ganti ke AM per PM. Nah, pada bagian atas desktop ini otomatis akan mengubah. Selanjutnya kita ke menu bagian aksesibilitas. Yang ini kita klik. Pada bagian aksesibilitas ini disarankan untuk seseorang yang memiliki sedikit gangguan pada mata. Nah, misalnya kita aktifkan kontras tingginya. Kontras tinggi ini untuk membuatnya lebih terlihat dan lebih mudah dibaca dan diidentifikasikan. Selanjutnya kita bisa memilih ukuran kursornya. Di sini ada berbagai macam ukuran kursornya. Kita bisa memilih dari yang kecil sampai yang besar. Misalnya saya pilih yang ketiga. Nah, otomatis kursornya ini akan membesar. Tetapi saya mengembalikan ke normal saja. Nah, masih di bagian pengaturan. Selanjutnya kita ke bagian pengguna. Kita klik. Nah, pada bagian pengguna ini kita dapat mengganti kata sandi kita dan nama user kita. Kata sandi dan nama user kita. Di sini kita juga dapat mengganti foto profil sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya akan pilih foto profil yang ini. Nah, dia akan otomatis terganti.
Selanjutnya saya akan mengubah resolusi gambar atau ukuran desktopnya. Kita kembali dulu. Masih di bagian pengaturan. Kita cari menu tampilan. Kita klik. Nah, pada bagian menu tampilan ini, kita pilih resolusi untuk mengganti ukuran desktopnya. Nah, di sini ada berbagai macam ukuran. Kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, saya akan memilih 1024 x 768 4:3. Kita klik, lalu kita klik terapkan. Lalu kita simpan perubahan. Nah, di sini ukurannya sudah terganti atau berubah. Nah, pada bagian tampilan ini ada terang malamnya. Nah, terang malam ini kita bisa aktifkan jika kita menggunakan laptop pada malam hari. Misalkan saya mengaktifkan terang malam. Di sini kita bisa mengatur jadwalnya, waktu dan temperatur warnanya. Kita bisa mengaktifkan untuk membantu mencegah mata tegang dan mengantuk. Selanjutnya kita akan memodifikasi temanya. Di sini kita close dulu. Nah, kita klik desktop bagian atas, aktivitas. Lalu kita cari aplikasi Oprekan. Yang ini. Nah, pada aplikasi Oprekan ini kita pilih bagian penampilan. Kita klik. Nah, untuk tema aplikasi kita ubah dari yang add Y, kita rubah menjadi high contrast inverse. Nah, otomatis tampilannya ini akan menghitam. Selanjutnya untuk tema ikonnya, dari yang add white bawahan, kita rubah ke high contrast. Nah, kita lihat ikonnya. Nah, ikonnya ini akan mengubah. Selanjutnya kita ke bagian fonta. Untuk bagian fonta ini di teks antarmuka, kita bisa mengubah fontnya. Di sini ada berbagai macam font. Kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya akan pilih yang Deja Vu Sansbourg. Kita klik. Lalu di sini kita juga dapat mengatur ukurannya. Saya akan pilih yang 10 saja. Lalu kita klik pilih. Nah, dia teks antarmukanya ini akan berubah. Nah, untuk teks dokumen, teks monospace, dan warisan judul jendela, bisa kita persiskan seperti teks antarmuka. Nah, di sini kita sudah mengubah semuanya dari teks antarmuka, teks dokumen, teks monospace, dan warisan judul jendela. Nah, selanjutnya itu kita close. Baik, selanjutnya untuk perintah dasarnya, pertama itu kita klik aktivitas, lalu kita cari aplikasi terminal. Kita klik terminal. Nah, ini kita klik. Di sini kita sudah masuk di aplikasi terminalnya. Nah, langsung saja kita masuk perintah pertama, yaitu perintah unem. Lalu kita klik tombol enter. Nah, unem ini adalah singkatan dari username, di mana berfungsi untuk menampilkan nama sistem yang sedang kita jalankan. Selanjutnya kita akan masukkan perintah kedua, yaitu unem strip A. Lalu kita klik enter. Nah, unem strip A ini berfungsi untuk menampilkan atau mencetak informasi lengkap mengenai Linux, misalnya nama mesin, versi, sistem operasi, kernel, dan lain-lain. Selanjutnya kita masukkan perintah det. Lalu kita klik tombol enter.
Nah, perintah date ini berfungsi untuk menampilkan atau menetapkan tanggal dan waktu di sistem. Selanjutnya kita ke perintah ls. Kita klik tombol enter. Selanjutnya kita masukkan perintah mkdir. Lalu kita klik tombol enter. Nah, perintah mkdir ini adalah perintah yang berfungsi untuk membuat direktur atau folder jika direktur yang akan dibuat belum ada. Nah, di sini kita akan membuat folder. Kita masukkan perintah mkdir. Lalu kita menuliskan folder yang kita inginkan. Misalnya saya akan menulis nama saya. Lalu kita klik enter. Lalu kita masukkan perintah ls. Lalu kita klik tombol enter. Nah, di sini sudah ada nama folder saya. Selanjutnya kita akan keluar dari direktur ini. Kita masukkan perintah cd, lalu kita klik enter. Selanjutnya kita akan membuat file dalam folder. Kita masukkan perintah cd, lalu kita masukkan folder Nurul, lalu kita klik tombol enter. Nah, di sini kita sudah masuk direktori Nurul. Selanjutnya kita akan membuat file di dalam folder Nurul ini. Kita akan masukkan perintah touch. Nah, perintah touch ini untuk membuat file. Lalu kita tulis simple, lalu titik txt, lalu kita klik enter. Setelah itu kita masukkan perintah ls, klik tombol enter. Nah, di sini kita sudah dapat membuat file dalam folder Nurul tadi. Selanjutnya, jika kita ingin keluar dari direktori Nurul, kita kita tuliskan perintah id, lalu kita klik enter. Nah, di sini kita sudah keluar dari direktori Nurul. Selanjutnya kita akan menghapus semua perintah yang ada di terminal ini. Kita masukkan perintah clear, lalu kita klik tombol enter. Selanjutnya kita akan ke aplikasi berkas. Kita cari aplikasi berkas. Nah, di sini sudah ada folder yang sudah saya buat tadi di terminal. Nah, jika kita ingin membuat folder dalam gambar atau dokumen, musik, unduhan, kita bisa pilih klik folder kosong, lalu kita pilih folder baru. Di sini kita dapat menuliskan nama folder kita. Misalkan saya tuliskan nama folder kami. Lalu kita klik buat. Nah, di sini sudah membuat folder. Sama seperti unduhan. Kita klik folder baru, nama folder, misalkan 1. Klik buat. Di sini juga sudah ada foldernya. Nah, jika kita ingin menghapusnya, kita klik. Lalu kita pilih yang pindahkan ke sampah. Di sini sudah di tong sampah. Di sini kita bisa mengembalikan foldernya ke tempatnya. Kita klik, lalu kita kembalikan. Nah, dia foldernya ini akan kembali. Nah, selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasi IP address pada Debian 11. Pertama itu kita klik aktivitas, lalu kita cari aplikasi terminal. Nah, di sini kita sudah masuk di aplikasi terminal.
Nah, perintah pertama yang kita akan masukkan yaitu su. Nah, su ini merupakan super user atau yang sering disebut dengan root. Dengan menggunakan akun root ini, su memiliki seluruh akses ke semua sistem file Linux untuk sebagai masuk super user. Lalu kita klik enter. Nah, kita masukkan kata sandi yang sudah kita buat saat penginstalan. Lalu kita klik enter. Kemudian kita lihat dulu interface dari Debian 11 yang akan terhubung ke jaringan. Masukkan perintah IP //a, lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat interface-nya adalah INP0S3. Ini adalah nama interface-nya dari Debian 11 yang akan kita hubungkan ke jaringan dengan menggunakan kabel LAN atau LAN. Nah, di sini kita dapat melihat IP DHCP-nya yaitu 192.168.1234/24 yang diperoleh secara otomatis, dan jaringan karena di dalam jaringan ini sudah terdaftar DHCP server, dia bisa memperoleh IP address secara otomatis. Sekarang kita akan mengkonfigurasi IP address pada Debian 11. Masukkan perintah nano strip etc strip network strip interface, lalu kita klik enter. Selanjutnya kita akan ketik kode yang ditambahkan, yang desainnya itu harus huruf besar. Nah, setelah itu kita masukkan tulisan auto INP/S3, lalu kita enter. Kemudian kita tuliskan IPS INP/S3 inet static, lalu kita enter. Setelah itu kita tab, kita tulis address. Nah, untuk addressnya ini nanti kita masukkan sesuai dengan IP address jaringan yang Anda gunakan. Nah, IP address saya 1. Jadi yang perlu ditambahkan adalah tulisan yang ini dari inet static pada interface. Nah, yang diperoleh pada IP address-nya adalah 192.168.1234. Kemudian kita simpan dengan menekan Ctrl X. Kemudian pada save modifikasi booter kita enter. Oke, supaya konfigurasinya tadi berjalan, kita lakukan restart, yaitu dengan cara menjalankan perintah system cl restart networking lalu kita enter. Sekarang kita cek IP address-nya dengan mengetikkan perintah IP/A. Lalu kita enter.
Nah, akan kelihatan di sini IP address-nya. Yang ini 192.168.1234/24. Selanjutnya kita masukkan perintah ping Google.com untuk melihat jaringannya sudah berjalan. Kita klik. Kemudian kita akses ke internet dengan masuk di browser. Kita ke aktivitas dulu. Kita masuk ke aplikasi browser. Apakah terhubung ke internet atau tidak? Nah, sekarang kita sudah bisa mengakses internet di Debian 11. Kita sudah masuk di YouTube. Itulah tadi cara mengkonfigurasi IP address di Debian 11. Itulah tadi cara memodifikasi dan perintah-perintah dasar dari Debian 11. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you.